Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Faiza Shihab dan dalam mata kuliah Statistika Ekonomi Bisnis. Untuk video kali ini kita akan menggunakan buku yang sama, yaitu adalah buku Anderson dengan versi 11. Dan kali ini kita akan membahas bab 6 mengenai Continuous Probability Distribution. Perbedaan dengan bab sebelumnya yaitu adalah bab 5. Bab 5 itu mengenai probability discrete, dan sekarang kita masuk dalam continuous probability distribution. Perbedaan antara keduanya adalah pada saat kita membicarakan suatu variabel random dari discrete, biasanya probabilitas itu sudah tergambarkan mengenai suatu nilai tertentu. Namun untuk variabel continuous itu nilai probabilitasnya tidak bisa langsung dihitung. Karena itu kita akan menggunakan probability function atau yang kita sebut dengan probability density function yang dilambangkan dengan fx. Untuk menghitung nilai probabilitas dari variabel yang berupa continuous inilah kita akan melihat ataupun menghitung nilai probabilitas dari gambar-gambarnya. Untuk bab 6 ini kita akan mempelajari 3 probabilitas, yaitu yang pertama adalah uniform probability distribution, dan gambarnya dilambangkan di gambar yang pertama, di mana kalau kita melihat garis yang mendatar ini dilambangkan dengan sumbu X, itu adalah yang mendatar, lalu yang sumbu tegaknya itu adalah dilambangkan dengan fx atau fungsi dari X, atau yang tadi saya sebutkan adalah probability density function. Untuk uniform probability distribution ini untuk penyebaran datanya itu dianggap seragam. Karena itu gambarnya ini adalah dia bentuknya adalah persegi panjang. Namun tentunya probability ini mempunyai kekurangan sehingga muncullah apa yang kita sebut dengan normal probability distribution yang nantinya akan saya jelaskan lebih lanjut. Untuk gambar dari normal probability distribution, garis mendatar tetap X, garis yang tegak tetap fx, namun penggambarannya di sini adalah berupa bell shape atau berupa lonceng. Kemudian yang ketiga itu adalah exponential probability distribution, dimana kalau untuk eksponensial untuk sumbu mendatarnya juga sama X, yang tegak adalah fungsi dari X atau probability density functionnya. Namun penggambarannya makin data tersebut makin tersebar, dia akan makin mendekati 0, maka dia angkanya makin mendekati X di sini. Nanti akan dijelaskan lebih lanjut masing-masing kriteria dari probability ini. Sebelumnya kita akan masuk dulu ke dalam pengertian continuous probability distribution. Untuk variabel random continuous, kita akan mengasumsikan suatu nilai berdasarkan interval. Interval itu adalah suatu kurun jarak. Kita akan melihat suatu batasan berdasarkan interval. Jadi yang tadi saya jelaskan di awal bahwa nilai probabilitas itu tidak bisa langsung terhitung, berbeda dengan konsep variabel discrete. Ini adalah penggambaran dari probability density function. Sama dengan gambar yang tadi ya, untuk probability density function itu dilambangkan dengan fx. Dan untuk setiap probability ini, rumus dari fx akan berbeda-beda. Karena itu kalian harus bisa membedakan mana uniform, mana soal itu adalah normal, dan mana soal tersebut adalah eksponensial. Kalian harus memahami dari perkataan dalam pertanyaan tersebut
itu arahnya menuju konsep yang mana. Yang pertama adalah kita akan membahas mengenai uniform probability distribution. Di sini pengertian adalah a random variable is uniformly distributed whenever the probability is proportionally to the interval length. Jadi karakter pertama dari uniform probability distribution, penyebaran suatu variabel, suatu data, penyebarannya itu adalah seragam atau uniform atau sama. Jadi kalau kita punya suatu area, barang-barang itu tersebar dengan rapih. Maksudnya seperti itu. Lalu rumus untuk density function-nya itu seperti apa? Karakter dari uniform probability adalah nilai fx, rumusnya adalah 1/b-a dengan syarat a lebih kecil sama dengan X, lebih kecil sama dengan B. Artinya X berada di antara A dan B. Di mana A di sini adalah nilai terkecil atau yang kita bisa sebut dengan batas bawah. B di sini adalah nilai terbesar atau yang kita sebut dengan batas atas. Jadi kalau kita perhatikan dengan rumus-rumus yang ada seperti ini, itu adalah syarat dari uniform probability density function. Jadi kalau kalian sudah melihat ada suatu bentuk fungsi seperti ini adalah karakter dari uniform probability density. Lalu kalau dia berada di luar area A dan B, misalkan area A itu adalah di titik ini, kemudian B itu adalah di titik yang sebelah sini. Pada saat kita ingin menanyakan berapa sih nilai probabilitas di luar nilai batas tersebut, nilainya adalah 0. Karena itu di sini disebut fx sama dengan 0 jika di tempat selain interval A sampai dengan B. Oke, lalu bagaimana cara menghitung nilai dari probabilitas? Untuk ketiga probability, baik itu uniform ataupun normal dan eksponensial, nilai probabilitas adalah nilai yang ada di dalam gambar ini semua. Jadi yang ada di area gray area ini. Artinya kalau kamu lihat uniform probability bentuknya bangun apa nih menurut kalian? Ya, bangunnya adalah persegi panjang. Jadi kalau kita ingin tahu nih berapa sih yang diarsir ini? Berarti kita akan menggunakan rumus luas bangun. Luas bangun dari persegi panjang apa? Panjang dikali lebar. Karena itu, kalau kamu melihat dari rumus uniform probability distribution ini, nilai probability X1 dan X2 itu adalah intervalnya, itu rumusnya adalah Fx dikali X2 min X1. Maksudnya gimana? Maksudnya adalah pada saat kita melakukan penggambaran seperti ini, di sini adalah nilainya, ini adalah X, lalu di sini adalah Fx, lalu di sumbu tegak ini nilainya ini adalah nilai dari Fx. Jadi bisa dikatakan ini adalah panjangnya, gitu ya. Dan yang di bawah di sini, ini kalau di sini adalah X1 dan di sini adalah X2, maka daerah inilah yang kita sebut dengan lebarnya. Karena itu rumusnya adalah, rumus luas adalah panjang kali lebar.
dimana panjangnya itu adalah fungsi X dikalikan lebarnya. Lebar tuh yang ini ya, berarti X2 min X1. Tapi syarat utamanya adalah kalau kalian ingin menggunakan rumus luas panjang kali lebar, dia harus berada di dalam interval batas bawah dan batas atasnya. Harus berada di interval A dengan B. Makanya di sini ada kalimat yang ini. Itu rumus untuk menghitung nilai probabilitas. Lalu apakah rumusnya kalau kamu disuruh menghitung expected value dari X? Atau bahasa mudahnya kamu disuruh ngitung rata-rata. Atau bisa juga dilambangkan E dari X, expected value dari X. Rumusnya adalah tinggal A plus B dibagi 2. Lalu rumus varians apa? Rumus varians adalah B min A kuadrat dibagi 12. 12 di sini angka mutlak ya, ini sudah rumus. Jadi nanti yang kalian ganti hanya B min A-nya saja. Angka 12 tidak boleh diganti dengan angka lain, karena ini sudah hitungan formulanya seperti itu. Lalu bagaimana contoh soalnya? Di sini dalam buku Anderson edisi 11 di halaman 234 ada soal seperti ini. The flight time traveling from Chicago to New York are in the interval 120 minutes to 140 minutes. Katanya adalah waktu penerbangan dari Chicago ke New York adalah berada dalam kurun waktu 120 menit sampai dengan 140. Jadi kalau seperti ini, kalian bisa katakan bahwa flight time berada di antara waktu 120 dengan 140 dong. Tinggal kamu kasih tandanya, lebih kecil sama dengan, lebih kecil sama dengan. Karena itu pada saat kamu sudah dari soal itu sudah tergambar seperti ini, berarti 120 itu adalah batas bawah dan 140 itu adalah batas atas. Lalu kita tahu dari mana soal ini adalah soal uniform probability? Dia ada fungsi probability density function. Dimana di sini rumus fx-nya sudah diketahui. Jadi kalau tadi rumus fx adalah 1 per b min a, sebetulnya kalian nggak perlu ngitung ulang. Tapi kalaupun ngitung ulang, ketemu nggak angka 1 per 20? Kita hitung ya. 1 per 140 dikurangin 120. Maka ketemu 1 per 20. Sama ya di sini ya. Jadi kalau dalam suatu soal, terkadang kalian tidak perlu menghitung. Dia sudah terdapat dalam, dia ada clue-clue dalam soal tersebut. Kemudian disuruh hitung, lalu bagaimana gambarnya? Kita gambar dulu ya. Dimana X-nya adalah flight time, itu adalah X. Karena itu di bagian bawah di sini ada flight time dan dia di bagian X. Dimana di sini ada angka 120 dan di sini adalah 140. Lalu sumbu tenggaknya itu adalah rumus fx tadi. Berarti yang di bagian fungsi tadi yang sudah kita lihat di bagian yang ini. Saya ulangi ya. Berarti fungsinya itu ada di bagian ini, 1 per 20. Atau kalau tidak ada di dalam, kalau fungsi ini tidak muncul, kamu bisa menghitung dengan rumus fx sama dengan 1 per b min a. Makanya di sini untuk panjangnya itu adalah 1 per 20. Kamu bisa pakai pecahan atau kamu bisa pakai angka desimal, tidak ada masalah di situ. Lalu bagaimana kita menghitung nilai probabilitasnya? Contohnya, jika ada soal, what is the probability that the flight will take between 120 and 130 minutes? Jadi, di sini pertanyaan adalah kita disuruh mencari tahu berapa sih probabilitas saat waktu penerbangan itu mengambil massa di antara waktu 120 sampai 130 menit.
Kalau ada pertanyaan tentang probabilitas, kamu harus belajar menulis bagaimana cara membuat notasinya. Jadi nilai probabilitas adalah saat X berada di antara 120 dan 130. Yang ini. Ini agak salah ya panahnya ya. Jadi harusnya adalah nilainya adalah yang ini. 120 sampai dengan 130. Jadi bagaimana kita ingin menghitung probabilitasnya? Probabilitasnya adalah tinggal panjang kali lebar. Berapa di sini lebarnya? 130 dikurangin 120. Berarti nilainya adalah 10. Lalu tingginya berapa? Tingginya adalah 1/20. Karena itu nilainya adalah 0,5. Jadi sangat simpel dan sangat mudah. Lalu kalau saya tanyakan, kalau saya modif lagi nih soalnya, berapa sih nilai probabilitas jika X lebih besar dari 130? Menurut kamu bagaimana? Tetap panjang kali lebar, di mana panjangnya itu adalah 10 dikali 1/20. Nilainya adalah 0,5. Lalu bagaimana kalau saya tanya berapa sih probabilitas jika X lebih kecil dari 125? Berarti di sini ada angka 125 ya. Yang kotaknya ini dong, ya enggak? Berarti panjang kali lebar. Berarti selisihnya adalah 5 dikali 1/20. Berarti di sini adalah 0,25. Lalu bagaimana lagi kalau ada soal lagi? Berapa sih probabilitas jika X sama dengan 120? Bagaimana menurut kalian? Berarti dia cuma segaris ini doang ya. Artinya di titik 120 ini adalah A-nya dan juga adalah B-nya. Artinya pada saat kita membicarakan panjang kali lebar, panjangnya itu adalah 120 dikurangin 120 dikali 1/20. Jadi hasilnya adalah 0 dikali 1/20, hasilnya adalah 0. Jadi ini yang menarik dengan uniform probability. Jika ditanyakan dalam bentuk titik, X sama dengan 120 kan berarti bentuknya titik ya. Nilai probabilitasnya adalah 0. Kemudian jika pertanyaannya ditanyakan adalah expected value atau nilai rata-rata, berapa nilainya? Ya sudah, tinggal kamu masukkan saja rumusnya. A plus B dibagi 2. A plus B itu adalah 120 plus 140 dari mana? Dari soal yang awal. Dari keterangan yang awal. Keterangan awal yang dimana nilainya itu sudah diinformasikan, yaitu yang ini. Nilai yang awal yang kita lihat. Jadi hasilnya adalah 130. Lalu bagaimana jika ditanyakan varians? Ini adalah rumus khusus untuk uniform probability ya. Nanti kalau kita masuk dalam normal probability dengan exponential probability, rumus-rumus ini juga akan berbeda lagi. Rumusnya adalah B min A pangkat 2 dibagi 12. Dan ketemu angka 33,3333. Untuk di kelas saya kita tetap menggunakan 4 angka belakang koma ya. Oke. Ini adalah PR kalian yang pertama. Di dalam halaman 237 nomor 2, kalian kerjakan A sampai dengan E. Kemudian ada tambahan soal dari saya itu FGH. Kemudian soal nomor 4 di halaman 237. Tugas ini deadline-nya adalah minggu depan, hari Selasa. Kalian kumpulkan sebelum jam 4 sore. Baik, itu
itu penjelasan sekilas mengenai uniform probability distribution. Namun kenyataannya kalau kita lihat, apa iya penyebaran data itu serapi ini pakai seperti persegi panjang ini? Kenyataannya tidak seperti itu. Penyebaran data itu bisa bervariatif. Karena itu untuk melengkapi kekurangan dari uniform probability distribution, muncullah konsep normal probability distribution. Pengertian dari normal probability distribution adalah dia menggambarkan suatu penyebaran data, kemudian menggunakan suatu tabel Z di sini. Biasanya digunakan untuk tingginya seseorang, jumlah curah hujan. Kita kan susah menghitung ya kalau seperti ini ya. Berapa juta orang yang ada di permukaan bumi ini. Kemudian curah hujan, kamu mau hitung satu-satu, kan nggak bisa. Jadi hal-hal yang di sini untuk normal probability distribution ini umumnya banyak dipakai. Sampai dengan nanti kalian skripsi pun normal probability distribution ini masih dipakai. Lalu bagaimana dengan rumusnya? Lagi-lagi kita mengenal probability density function. Rumusnya seperti apa? Fx sama dengan 1 per to kali akar 2pi dikali nilai E pangkat 1 per 2 dikali x min mu per to kuadrat. Panjang ya rumusnya ya. Hebat ya, yang membuat rumus ini kan hebat. Kita tinggal menggunakan saja loh. Tapi rumus yang rumit seperti ini kita bisa tidak perlu menghitungnya dengan cara menggunakan tabel Z. Nanti saya akan jelaskan lebih lanjut mengenai tabel Z. Kita akan masuk yang karakteristik dari normal probability distribution dulu. Karakter yang pertama, distribusi untuk normal probability distribution itu nilainya adalah simetris. Maksudnya simetrik adalah kalau kita potong setengah di sini, area sebelah kanan yang abu-abu itu akan sama dengan area yang sebelah kiri. Itu maksudnya simetris. Kemudian karakter yang berikutnya apa? Kalau kita menggambar suatu normal probability distribution, titik tengahnya itu adalah minnya atau rata-ratanya. Di mana penyimpangan yang terjadi itulah yang kita sebut dengan standar deviasinya. Lalu karakter yang lainnya seperti apa? Titik terpuncak tertinggi inilah nilai dari min, tapi juga bisa merupakan nilai dari median dan juga nilai modusnya. Karakteristik selanjutnya, nilai min, nilai rata-rata itu bisa digambarkan dengan nilai negatif, 0, dan nilai positif. Lalu karakteristik berikutnya adalah karena nilainya simetris dan kamu harus ingat nilai probabilitas itu selalu berkisar antara 0 sampai dengan 1. Jadi kalau kamu menghitung nilai probabilitas tidak berada di kurun angka 0 dengan 1, misalkan nilai probabilitas kamu dapatnya 3,5, ya berarti kamu udah salah ngitung di situ karena nilainya berada di antara 0 sampai dengan 1. Jadi dengan konsep probabilitas yang sudah diajarkan di video-video sebelumnya, karena untuk normal probability ini adalah simetris dan luas bangun dari yang kita ingin hitung, totalnya itu adalah pasti angka 1 karena kita ngomongin nilai maksimum dari probabilitas. Jadi kalau kamu lihat gambar bell shape ini dari ujung ke ujung itu nilainya pasti 1. Dan karena berhubung nilai gambar ini adalah simetris, maka kalau kamu lihat bangun kiri tinggal kita bagi 2, yaitu adalah 1/2.
Dan yang sebelah kanan juga sama. Makanya untuk nilai bangun untuk kecondongan yang kiri dengan yang kecondongan yang kanan nilainya adalah masing-masing 0,5. Kemudian ini hanya untuk karakteristik untuk empirical rules-nya. Nanti begitu kita berlanjut ke bab-bab berikutnya nanti akan terjelaskan secara lebih detail untuk yang ini ya. Jadi saya agak skip sedikit. Untuk menghitung nilai probability dari normal distribution dan mempermudah dari rumus tadi, probability density function tadi, kita tidak perlu menghitung satu persatu, kita akan menggunakan yang namanya standar normal atau tabel Z. Tabel Z. Maksudnya di sini adalah setiap kali kamu mempunyai suatu nilai X, kalau kamu tadi ingat di tengah-tengah di sini adalah mu-nya ya. Dan sumbunya mendatar itu adalah X. Kalau kamu ingat tadi adalah fungsinya tadi fx seperti ini. Atau kita lihat lagi gambarnya. Nah, kalau kamu lihat yang mendatar itu adalah X, yang sumbu tenggaknya adalah fx. Untuk penggambaran seperti ini, X ini untuk memudahkan menghitung nilai probabilitas atau arsiran di dalam, kita ingin tahu nih arsiran di dalam ini berapa nilainya, atau yang kita sebut dengan nilai probabilitas. Cara menghitungnya bagaimana? X ini harus kita transformasikan dengan nilai Z dulu. Caranya bagaimana? Rumusnya sudah ada, yaitu Z sama dengan X min mu per tau. Contohnya, di sini ada di buku halaman 246 ya. Gear Engineering Group estimated that the mean tire mileage is 36,500 miles and the standard deviation is 5,000. What is the probability that the tire mileage will exceed 40,000? Jadi di sini ada suatu grup engineering atau grup engineering, dia menghitung bahwa penggunaan rata-rata dari ban atau tire itu adalah sebanyak 36.500 mil. Jadi lewat dari angka tersebut bannya itu aus atau botak bannya. Kemudian standar deviasinya adalah 5.000. Ditanyakan adalah berapa sih nilai probabilitas jika penggunaan ban tersebut melebihi angka 40.000. Jadi kita suruh ngitung. Kalau lebih dari 40.000 itu berapa persen sih kira-kira datanya. Untuk seperti ini yang harus kamu perhatikan adalah clue-nya ada rata-rata dengan ada standar deviasi. Untuk soal seperti ini biasanya sih untuk clue-clue di ujian itu dia memang ada kata-kata clue-nya seperti normal distribusi ataupun ada kata-kata bell shape. Nah, ini adalah clue. Ini adalah soal mengenai normal probability distribution. Untuk menulis suatu probability yang harus kamu lihat adalah di bagian soalnya. Jadi, kamu harus melihat soal terakhirnya, what is the probability that the tire mileage will exceed 40,000. Inilah yang harus kamu rubah menjadi suatu formula probabilitas. Berarti probabilitas adalah X lebih besar dari 40.000. Inilah yang akan kita hitung. Berapa? Itu ya. Bagaimana dia cara menghitungnya? Jadi kalau kita ada rumus seperti ini, yang kita lakukan adalah kita mentransformasikan dulu nilai X ke Z. Jadi nilai probabilitas ini harus kamu transformasikan ke Z lebih besar. Angka 40.000 ini kamu ganti menjadi nilai Z. Caranya gimana? Z sama dengan X min mu per tau. Z sama dengan X-nya yang mana? X adalah yang ini. 40.000 yang di soal ya. Yang ada di soal itu adalah X-nya. Min mu adalah 36.500 dibagi
5.000. Hasilnya adalah 0,7. Jadi kalau kamu lihat di situ angka 40.000, kalau kita ingin mengganti dengan nilai Z, dia akan berubah menjadi 0,7. Jadi sini P, berapa sih nilai probabilitas jika Z lebih besar dari 0,7? Lalu nilainya seperti apa yang akan kita hitung? Kita akan menggunakan tabel Z. Oke, untuk tabel Z yang harus kamu perhatikan adalah pembacaan tabel Z tuh beda-beda untuk tiap tabel Z yang kamu pakai. Untuk tabel Z yang saya ajarkan ke kalian adalah yang arsirannya itu berada di tengah-tengah di sini. Cara membaca tabelnya akan berbeda, interpretasi tabel akan berbeda tergantung dengan arsiran yang mana yang kamu gunakan. Kalau di buku kebetulan tidak menggunakan yang ini. Jadi kalau kamu perhatikan adalah ini adalah area yang 0 sampai Z. 0 sampai Z itu adalah area yang diwarnakan biru di sini. Kita kembali lagi ke soal. Jadi kalau kita membicarakan suatu data, kalau kita kembali dengan konsepnya dari karakteristik dari normal probability, ini akan saya coba pecah menjadi area 4 area ya. Ada area A, B, C, dan D. Ini saya suka nih ngomongin area seperti ini. Jadi kalau kita ngomongin hal yang simetris, kalau area C diketahui adalah 0,2, pertanyaan saya, yang mana yang angkanya juga 0,2 menurut kalian? Ya, yang benar adalah B, 0,2. Lalu kalau C diketahui, bagaimana cara menghitung D? Karena di sini nilainya adalah simetris, maka setengah di bagian kanan itu adalah nilai 0,5. Jadi nilai D berapa? D adalah 0,5 dikurangin C, atau 0,5 dikurangin 0,2. Nilainya adalah 0,3. Atau saya ganti lagi perhitungannya. Kalau di sini diketahui sini adalah area A, B, C, dan D. Kemudian saya ingin mengetahui area yang A, B, C. Dan diketahui nilai dari D adalah 0,1. Berapakah nilai A, B, dan C menurut kalian? Area A plus B plus C dia akan menjadi, karena di sini adalah area D itu adalah simetris dengan A, maka dia akan menjadi 0,1 ditambah. Bagaimana cara menghitung B tadi? Setengahnya nilainya adalah 0,5. Berarti 0,5 dikurangi 0,1, nilai adalah 0,4, ditambahin C. Perlu ngitung lagi nggak C-nya? Tidak perlu, jadi 0,4. Jadi areanya itu nilainya adalah 0,9. Atau kami bisa menghitung, karena kamu sudah tahu di sini adalah areanya nih, area dia adalah 0,1 dan keseluruhan area di sini nilainya adalah 1. Berarti nilai A plus B plus C itu sama dengan 1 dikurangin 0,1, atau hasilnya 0,9. Sama saja. Jadi konsep ini yang harus kamu pahami, dia ada di bagian mana. Lalu bagaimana cara menggambarnya? Kalau kita mau menggambar normal distribusi atau bell shape-nya, yang harus kamu pahami adalah pada saat kita menggambarkan suatu nilai X, dia akan jadi seperti ini. Ingat, nilai tengah adalah rata-rata atau mu, di mana sumber datarnya adalah X. Lalu nilai X ini akan kita transformasikan menjadi nilai Z. Kalau mu di sini tadi nilainya adalah 36.500, gitu ya. Kemudian
kita mencari tahu nilai X lebih besar dari 40.000 gitu ya. Jadi kalau nilai tengahnya itu adalah 36.500, kira-kira menurut kamu di sini ada warna biru titiknya, titik tumpunya ada warna biru, dan di sini ada titik tumpu warna ungu. Kira-kira menurut kamu nilai dari 40.000 ini akan ada berada di warna ungu kah atau warna biru kira-kira? Angkanya lebih besar ya. Jadi menurut kamu akan ke kanan atau ke kiri? Ya, angkanya akan di sebelah kanan, yaitu 40.000. Lalu bagaimana kalau kita menggambarkan dalam bentuk Z? Untuk bentuk Z, di tengah-tengah garis tengah ini nilainya adalah 0. Dan kalau kamu tadi lihat nilai Z-nya dari 40.000 dia berubah menjadi 0,7 ya, yang ini. Karena itu kalau kamu lihat, kalau kamu menggambarkan Z-nya, menurut kamu sendiri nilai 0,7 itu ada di sebelah mana? Di sebelah kanan 0 atau sebelah kiri 0? Iya, dia akan sebelah kanan atau nilai yang warna ungu. Di sini adalah 0,7. Selama nilainya adalah positif, dia pasti akan sebelah kanan. Jadi kalau kamu lihat penggambaran konsisten ya. Nah, sekarang kita ingin mengetahui sebenarnya yang kita hitung tuh area A, area B, area C atau area D. Cara mengetahuinya adalah kamu harus balik lagi ke rumus, karena tadi ditanyakan adalah probabilitas lebih besar dari X berapa sih probabilitas saat X melebihi nilai 40.000. Jadi kalau di sini angkanya 40.000, titiknya di sini dong. Kalau melebihin ke kanan atau ke kiri menurut kamu? Ya, dia ke kanan. Jadi menurut kamu tuh area mana yang dihitung? A, B, C atau D? Area yang dihitung adalah area D. Atau sama juga kalau kamu melihatnya dari segi fungsi Z. Z lebih besar sama dengan 0,7. Berarti di sini angka 0,7 ya. Ini 0,7 ke kanan. Berarti yang akan kita lihat adalah area D. Namun yang harus kamu pahami adalah untuk tabel Z yang diketahui adalah area B atau area C-nya. Jadi kalau kamu lihat di sini yang warna biru di sini, ini adalah area C. Area C akan sama dengan simetris dengan area B. Jadi kalian nggak usah khawatir dia mau di sebelah kanan atau sebelah kiri. Jadi pada saat tadi kita menghitung Z-nya adalah 0,7, yang akan nanti jadi kalau kita membicarakan tabel Z, angka yang di dalam ini semua, yang saya lingkarin ini yang kita sebut dengan nilai probabilitas atau arsiran di dalam gambarnya. Ini semuanya adalah nilai probabilitas. Jadi kalau kita ingin tahu nilai probabilitas dari nilai X melebihi 40.000 atau Z lebih dari 0,7, maka kamu harus mencari tabel Z yang 0,7-nya. Jadi kalau kita bicarakan 0,7, ya angkanya yang ini 0,7. Selalu diawali dengan kolom pertama. Ini kolom yang ini, kolom 1. Jadi ini adalah 0,7. Lalu yang di bagian atasnya, ini harus kamu perhatikan. Karena di sini 0,7 itu adalah nilainya tidak ada angka lagi, atau 0,7 itu bisa dikatakan 0,700. Berarti kan di sini 0,7, kemudian sisanya adalah 0,07. Berarti di sini adalah 000. Jadi titik ketemunya adalah nilai probabilitas 0,2580. Jadi balik lagi ke gambarnya, 0,2580 itu ada di mana di arsirannya tadi menurut kalian nilainya? Ya, dia ada di area C 2580. Tapi apakah itu yang ditanyakan dalam soal? Bukan, yang ditanyakan di soal adalah area D. Jadi gimana solusinya? Nilai probabilitas Z lebih besar sama dengan 0,7, itu nilainya adalah 0,5
dikurang 0,2580. Jadi hasilnya adalah ini 0,242. Oke, penggambarannya adalah dilihat seperti ini ya. Jadi area 2580 itu adalah area yang biru ini, yang saya gambarkan biru, atau area C. Lalu untuk area yang dicari adalah yang diwarnakan ungu, atau yang kita sebut dengan area D. Ini adalah cara gambarnya. Jadi kalau kita bicarakan normal probability distribution, kalian tuh harus menggambar nih yang bell shape-nya untuk memudahkan mempelajari konsep. Oke, sebelum kita masuk ke topik yang berikutnya, saya akan ajarkan sedikit membaca tabelnya. Jadi kalau diketahui nih, jika nilai Z-nya adalah 1,47, oh nggak ada ya tulisannya ya, saya ganti. Jika nilai Z-nya diketahui adalah 0,94, menurut kamu nilai probabilitanya berapa? Nilai probabilitas. Jadi nilai probabilitanya adalah yang pertama di sini ada 0,9, berarti angka 0,9 gitu ya. Dan yang 4 di sini adalah, kalau kamu lihat itu adalah 0,04 kan gitu ya, angka 4 di sini. Jadi 0,9 bertemu dengan 0,04 di sini dia. Berarti nilai probabilitasnya adalah 0,3264. Atau lagi, saya kasih lagi pertanyaannya. 0,44. Berapa? Jika Z 0,44, berapa nilai probabilitasnya? Berarti di sini adalah 0,4. Kemudian angka 4 di sini adalah 0,04. Berarti yang bagian atas 0,04. Titik temunya adalah ada di 0,17. Atau saya ganti lagi. Berapa sih nilai probabilitas jika Z sama dengan 1,32? Nggak ada ya. 0,32. Ini karena tabelnya nggak lengkap, biasanya itu sampai angka 3 maksimumnya. Berarti di sini adalah 0,3 dengan 2. 2 itu adalah 0,02. Berarti di sini nilainya adalah 0,1255. Dan seterusnya, nanti kamu pelajari sendiri. Kita akan masuk contoh soal yang berikutnya. Pakai bahasa Indonesia ya. Agak saya skip beberapa slide sebelumnya. Sama saja sebenarnya. Ini adalah contoh soal ujian tahun sebelumnya. Di sini ada narasinya. Pada sebuah rumah sakit swasta, rata-rata biaya yang dikeluarkan seorang pasien untuk di unit gawat darurat dalam waktu 6 bulan terakhir itu adalah 800.000. Jadi ini adalah biayanya. Ada asumsi biaya pengeluaran tersebut berdistribusi normal. Nah, ini clue-nya nih, bahwa dia lagi membicarakan konsep tentang distribusi normal. Ini yang harus kalian perhatikan dengan baik pada saat di soal. Dia ada clue-clue perkataan tertentu, dia akan merujuk ke suatu probability. Kemudian keterangan ataupun info tambahan dengan deviasi standar sebesar 200.000. Jadi diketahui mu-nya atau rata-ratanya adalah 800.000. Kemudian standar deviasinya adalah 200.000. Ini adalah yang sudah diketahui dalam soal. Lalu pertanyaannya, petunjuk berikan gambar pada setiap jawaban saudara. Jadi dari A sampai E ini diminta ada gambarnya, gambar bell shape-nya. Pertanyaan pertama, berapakah probabilitas pengeluaran seorang pasien lebih dari 1.150.000 rupiah? Lagi-lagi 1.150.000 rupiah ini apa menurut kalian? Dia adalah
X. Selalu ya, X itu ada di dalam pertanyaan. Bagaimana cara menjawab A? Ini salah ya, harusnya 1.150.000. Di sini adalah 1.150.000. Jadi yang akan kita lakukan pertama adalah kita harus mentransformasikan X ke Z. Di mana rumus Z adalah X min mu per tol, X min mu per tol. Jadi 1.150.000 rupiah dikurangi 800.000 dibagi 200.000 ketemu 1,75. Nanti kamu di sini 1,75, nanti kamu cek lagi tabel Z-nya. Di mana nilai 1,75 itu adalah di sebelah kiri adalah 1,7, berarti untuk tabel pertama kamu lihatnya adalah 1,7, lalu yang di bagian atasnya kamu lihat 0,05. Titik temunya ada di angka 0,4599. Namun hati-hati, angka 0,4599 itu ada di area C. Di sini dia. Ini adalah 0,4599. Ya, tapi yang ditanyakan adalah berapa sih nilai probabilitas Z lebih besar dari 1,75. Berarti kalau lebih besar dari 1,75 dia ke kanan ya. Berarti yang akan dicek adalah area D. Yang diketahui area C, tapi yang kita disuruh hitung dari soal itu adalah area D. Lalu bagaimana cara menghitung area D? Karena setengahnya itu adalah simetris, maka nilainya adalah 0,5. Sehingga nilai probabilitas Z lebih besar dari 1,5 adalah 0,5 dikurangin 0,4599, dia akan menjadi 0,0401. Kesimpulannya apa? Jadi probabilitas biaya pengeluaran seorang pasien lebih dari 1.150.000 rupiah, ini salah ya, adalah sebesar 4,01%. Kecil ya, berarti ya angkanya ya. Lalu kita kembali lagi ke soal yang nomor 2. Yang B-nya. B di sini ditanyakan, berapakah nilai probabilitas jika biaya pengeluaran kurang dari 700.000? Cara menjawabnya bagaimana? Kita harus bikin simbolnya dulu ya. Probabilitas X kurang dari 700.000. Jadi kalau seperti ini, kita harus menghitung dulu nilai Z-nya. Kita masukkan 700.000 dikurangi 800.000 dibagi 200.000, hasilnya ketemu 0,5 tapi negatif. Jadi kalau kita menggambarkan tabel Z, kamu harus ingat kembali, di tengah-tengah itu adalah nilai 0. Yang ini ya nilai 0. Jadi pada saat nilai Z kamu sudah dihitung adalah minus 0,5, maka dia akan masuk ke area titik tumpu yang sebelah kiri atau warna biru tadi. Nah, rumusnya adalah lebih kecil. Kalau lebih kecil artinya ke kiri. Berarti yang akan kita hitung area A. Kalau kamu lihat di sini dalam tabel distribusi normal, nggak ada ya nilai negatif. Untuk distribusi normal, karena dia bentuknya adalah simetris, walaupun dia adalah negatif, kita bisa anggap hampir sama dengan konsep yang positif. Jadi kalau tadi nilainya adalah minus 0,5, ya sudah, berarti kamu tinggal mencari 0,5 saja yang berbatasan dengan nilai 0,00. Jadi nilai probabilitasnya adalah 0,1915. Karena itu di bagian soalnya di sini adalah perbatasan antara 0,5 dengan 0,00, dia akan menjadi 0,1915. Tapi kamu harus ingat 0,1915 itu adalah yang area B. Karena B dengan C adalah simetris. Lagi-lagi yang harus kamu ingat adalah tabel Z itu adalah area C ataupun area B untuk nilai probabilitas yang diketahui. Jadi 0,1915 ini adalah miliknya si B. Sedangkan dalam soal yang ditanyakan adalah area A. Jadi cara menghitungnya bagaimana? Sama saja kayak tadi. Artinya adalah
nilai probabilitas Z lebih kecil dari minus 0,5, itu adalah 0,5 dikurangin 0,1915. Nilainya adalah 0,3085. Jadi kesimpulannya, probabilitas pengeluaran seorang pasien kurang dari 700.000 adalah sebesar 30,85%. Lalu bagaimana soal berikutnya? Masih soal yang sama. Berapakah probabilitas jika biaya pengeluaran berkisar antara 650.000 sampai dengan 950.000? Berarti kalau kamu lihat di sini, ini adalah 650.000, di sini adalah 950.000. Dan ingat, setiap dalam soal itu adalah bentuk X. Karena di sini adalah batas bawah dan batas atas, ya udah tinggal kamu tambahin aja lambangnya. Maka ini adalah nilainya adalah nilai probabilitas. Sehingga untuk yang C didapatkan seperti ini. Kalau di sini kamu ada dua nilai, berarti di sini adalah X1 dan di sini adalah X2. Artinya apa? Kamu harus menghitung Z-nya dua kali. Karena di sini X1 dia akan berubah menjadi Z1, lalu di sini X2 dia akan berubah menjadi Z2. Karena itu penghitungannya pada saat sini probabilitas berapa sih probabilitas nilai X yang berada di antara 650 dan 950.000, kamu harus menghitung X1-nya sendiri dan X2-nya kamu juga hitung. Jadi kalau kita lihat di sini adalah nilai X1, di sini bukan X1, di sini harusnya adalah Z1 dan Z2. Nilai Z1 adalah X1 dikurangin mu per tol sama dengan 650.000 dikurangin 800.000 dibagi 200.000, hasilnya adalah min 1,5. Min 1,5 karena negatif ada di sebelah sini ya. Lalu Z2 itulah X2 min mu per tol. 950 dikurangin 800.000 dibagi 200.000, hasilnya adalah 0,75. Jadi hasilnya adalah 0,75 yang ini. Menarik nih ya, jadi ada dua nilai Z nih. Lalu bagaimana cara menghitungnya? Kamu disuruh cari tahu berapa sih nilai probabilitas antara ini. Berarti kamu harus menghitung area B dengan C. Karena yang ditanyakan adalah antara ini dengan ini. Jadi bagaimana kelanjutannya? Karena kita sudah tahu cara menghitung nilai Z dari yang angka yang ini, yang saya warnakan kuning ini, tinggal kamu buka saja di bagian tabel Z dengan angka 1,5. Cari angka ini 0,4322, ketemu nggak? Lalu yang arsiran yang kedua atau Z2 itu yang saya warnai pink di sini 0,75, itu adalah untuk area C. Nilai probabilitas adalah 0,2734. Coba sekarang cari di tabel, kamu ketemu nggak angka itu? Jadi kalau kita ingin mencari tahu nilai probabilitas nilai probabilitas pengeluaran X berada di antara 650.000 sampai dengan 950.000, atau nilai probabilitas Z yang berada di antara minus 1,5 sampai dengan 0,75, nilainya adalah cukup kamu tambahkan area B dengan C, yaitu 0,4332 ditambah 0,2734, nilainya adalah sekian. Kesimpulannya apa? Jadi probabilitas biaya pengeluaran seorang pasien berkisar Rp650.000 sampai dengan Rp950.000 ada sekitar 70,66%. Jadi cukup banyak ya biaya rumah sakitnya ya di situ ya. Sekarang kita lihat lagi, bagaimana jika soalnya itu adalah soal D. Soal D di sini adalah pada 10% biaya pengeluaran teratas, berapa sih batas terendahnya? Sekarang pertanyaan saya ke kalian, maksudnya pengeluaran teratas itu kira-kira dia ada di area mana? Di area B, A, B, C atau D? Pengeluaran teratas, pengeluaran tuh X ya, yang X tadi ya.
Jadi menurut kamu untuk nilai 10% itu akan ada di A, B, C atau D? Ya benar, dia akan di area D. Lalu pertanyaan saya kedua, untuk soal D, tadi kan kamu bilang dia ada di area D ya. Pertanyaan saya, dia masuk di dalam area D atau di titik batasnya? Iya, betul. Karena di sini nilainya adalah persentase, maka di sini akan condong dia ngomongin adalah nilai arsiran dalam. Jadi nilai arsiran dalam mana? Luas dari D-nya atau yang arsiran dalamnya. Karena itu, pada saat kita menjawab soal yang D, kalau kamu perhatikan, yang harus kamu lihat pertama adalah kamu menaruh dulu nilai 10% di area D yang saya warnain kuning di sini. Tapi kan kamu disuruh ngitungnya adalah batas terendah nih. Batas terendah itu adalah X. Jadi bagaimana cara menghitungnya kalau kamu aja nggak tahu nilai Z? Artinya kamu harus berpikir mundur. Begitu dari soal diketahui area D yang di sini, area D yang di ujung ini, berarti kan kamu bisa mencari area C dong, ya enggak? Jadi tadi kalau kita lihat area setengah itu adalah nilainya adalah 0,5. Lagi-lagi saya ulangi. Berarti area C itu adalah C sama dengan 0,5 dikurangin A, dikurangin nilai D, sorry. Berarti 0,5 dikurangin 0,1 karena tadi nilainya adalah 10%. Berarti nilai C adalah 0,4. Jadi di sini nih nilai D saya warnakan warna hijau. Nilai C, 0,4 itu yang saya warnai warna hijau. Ingat, untuk mencari nilai Z, kamu harus mencari tahu dulu area C ataupun area B. Baru kamu bisa mencari tahu nilai Z-nya. Karena itu nilai Z-nya baru bisa ketahuan. Bagaimana bisa ketemu angka 1,28? Jadi kalau kita membicarakan tabel Z, ingat ya, di sini yang area hijau ini adalah nilai probabilitanya, bukan nilai Z. Kamu sekarang kebalikannya. Dari nilai probabilita, kamu disuruh mencari nilai Z. Jadi kalau seperti ini, kita akan masuk ke dalam tabel Z-nya. Jadi yang dinamakan nilai probabilitas itu adalah yang di bagian dalam. Jadi yang kamu harus cek di sini adalah yang di bagian dalam di sini yang nilainya 0,4. Tidak melebihi tapi mendekati. Jadi kalau kamu lihat di sini adalah 0,4 itu ada di area yang bawah nih. Di sini kan ada 0,3997, lalu di sini ada di sini saya gedein. Di sini ada nilai 0,3977, lalu di sini ada 0,4015. Tapi kita nilainya 0,4 tadi ya. Jadi kalau kamu pilihnya 0,4015, melebihin dong. Kita ambil yang kurang dari 0,14, mendekati 0,4 tapi tidak melebihi 0,4. Berarti di sini adalah nilainya adalah 0,3997. Jadi kalau nilai 0,997 kalau kita lihat, kita tarik garis ke kiri, itu nilainya adalah 1,2. Lalu yang di bagian atas nilainya adalah 0,08. Jadi kalau kita kembali lagi ke soal, nilai Z-nya adalah di bagian kirinya adalah 1,2, di bagian atasnya adalah 0,08, dan itu ketemu angka 0,3997. Jadi nilai Z-nya berapa? Ya tinggal kita jumlahin aja nih. Z-nya adalah 1,28. Makanya ketemu di sini angka 1,28. Lalu kita tinggal masukkan ke dalam rumus.
Balik lagi ke rumus Z. Z sama dengan X min mu per tau. Dan kamu harus ingat yang dicari adalah X-nya. Jadi kamu masukkan data-datanya. Karena dicari adalah X, masukin aja dulu. Z-nya sudah ketemu 1,28. Kemudian di sini X min 800.000 dengan dibagi 200 gitu ya. Itu adalah soal yang awal tadi sama saja. Lalu kamu kali silang. 200 dikali 1,28 dikali 200.000 nilainya adalah 256.000. Kemudian X min 800.000. Lalu kamu pindahkan ke kiri, dia menjadi X sama dengan 800.000 ditambah 256.000. Jadi X adalah 1.056.000. Jadi kesimpulannya adalah untuk 10% biaya pengeluaran tertinggi, biaya untuk batas rendahnya adalah 1.056.000. Lalu bagaimana kalau soalnya sekarang dibalik? Soalnya adalah pada 5% biaya pengeluaran terbawah nih sekarang, berapa batas tertingginya? Jadi menurut kamu kalau biaya pengeluaran terendah, menurut kamu itu ada di area mana? Ada di area A, B, C, atau D? Karena di sini ada biaya pengeluaran terendah, iya di situ adalah masuk area A. Bagaimana cara menjawabnya? Kalau kita membicarakan hal seperti ini, penggambarannya dia akan menjadi tengah-tengah 0 ya. Karena di sini ada 5%, di sini adalah 0,05. Dan kalau kita ingin mengetahui adalah nilai Z-nya, karena di titik di sini adalah nilai Z ya. Jangan lupa sumbu bawah adalah Z. Kita ingin tahu, berarti kita harus cari tahu dulu area C. Ya enggak? Area C, area B. Ini adalah area B. Area A tahu dari mana? Area A tahu dari soal. Area B sisanya berarti sini adalah 0,45. Lagi-lagi arsiran yang kuning itu adalah luas area ataupun nilai probabilitasnya. Lalu bagaimana kita mencari tahu 0,45? Ya balik lagi ke tabel Z. Tabel Z-nya kamu cari yang 0,45. Dia ada di sebelah mana dia? 0,45. Nah, kalau kamu lihat di sini adalah 0,0495 dengan 0,4505. Kamu ambil yang mendekati yaitu 0,0495. 0,4495 kalau kita tarik ke kiri, dia ada di angka 1,6. Lalu 0,4495 kalau kita tarik ke atas, dia ada di angka 0,04. Berarti nilai Z-nya adalah 1,6 ditambah 0,04, hasilnya adalah 1,64. Pertanyaan saya, kenapa di sini ada angka negatif? Menurut kalian gimana? Ya, karena dia ada di sebelah kiri. Kamu kan yang menentukan tadi pengeluaran terendah, berarti nilainya adalah negatif 1,64. Sehingga di sini pada saat kamu masukkan rumus minus 1,64 ketika dikali silang dia adalah minus 382.000. Lalu pada saat dipindahkan, jadi dia akan menjadi 472.000. Kesimpulannya apa? Untuk 5% biaya pengeluaran terendah, maka biaya pengeluaran tertingginya adalah sebesar 472.000 rupiah. Oke, ini adalah tugas kalian juga. Jadi tadi kalau kalian membicarakan uniform probability sudah ada 2 soal ya. Ini sama-sama tugas 7. Jadi ini adalah tugas 7 juga. Ini adalah tugas 7. Untuk ini adalah soal nomor 1. Ini adalah soal pertama yang kalian kerjakan. Berarti di dalam buku adalah soal A sampai E, kemudian ada soal tambahan di sini. Ini adalah soal 2 yang kalian kerjakan. Lalu soal 3-nya adalah yang
Ini adalah soal 3-nya. Deadline sama, Selasa depan jam 4 sore. Itulah untuk normal probability distribution. Lalu bagaimana saat kita masuk ke exponential probability distribution? Kalau kita membicarakan exponential probability distribution, pada umumnya exponential distribusi ini dia digunakan untuk menghitung waiting time atau waktu tunggu. Waiting time dengan service time. Jadi dia ada berhubungan dengan waktu. Ada clue-nya di situ. Jadi kalau kita mau mendeskripsikan eksponensial, itu adalah berapa lama untuk menyelesaikan suatu tugas. Contohnya, waktu saat kendaraan tiba di dalam tol booth, gerbang tol. Kemudian lagi pertanyaannya, waktu yang diperlukan dalam mengisi kuesioner, jarak antara kerusakan satu jalan tol dengan tol yang lainnya. Jadi dia ada suatu interval waktu ataupun jarak yang konsepnya akan kalian gunakan dalam eksponensial. Rumusnya apa? Rumusnya adalah rumus untuk exponential distribution di sini adalah probabilitas X lebih kecil dari X0 itu sama dengan 1 min E pangkat X0 per mu. Jadi ini ada karakteristik yang menarik dalam exponential probability distribution, di mana X lebih kecil sama dengan X0. Kalau kamu perhatikan probabilitas normal uniform probability ataupun normal distribusi, itu kan tanda lebih besar lebih kecilnya itu tergantung dari pertanyaan. Namun kalau untuk eksponensial dia memiliki suatu standar yang sudah baku. Lalu bagaimana merubahnya kalau pertanyaannya itu dimodif. Nah, kita akan masuk pertanyaan lebih lanjut. Contohnya di sini. The time required to load a truck follows an exponential probability distribution with a mean of loading time is 15 minutes. Clue pertama di sini ada kata-kata eksponensial. Maksud dari pertanyaan ini adalah waktu yang diperlukan untuk memasukkan barang ke dalam truk itu rata-rata loading time atau waktu untuk meloading barang ke dalam truk itu adalah 15 menit. Clue kedua untuk eksponensial dia ada waktu di situ, time. Pertanyaannya adalah how much is the probability of loading truck will take 6 minutes or less? Berarti gimana tulisan probabilitanya? 6 minute. Kalau kita tadi kalau untuk uniform probability dengan normal probability, tanda lebih kecil sama lebih kecil aja itu kita tidak terlalu tergambarkan di soalnya. Tapi kalau kamu dalam soalnya itu ada seperti ini, ada perkataan 6 minute or less, berarti lebih kecil sama dengan 6. Gitu ya. Dan itu sudah ada rumusnya tadi. Jadi rumusnya adalah tinggal kita masukkan tuh. Sama dengan 1 min E pangkat min X0 per mu. Kalau kamu perhatikan lagi, X0 itu yang mana? Karena tadi P sama dengan X lebih kecil sama dengan 6, berarti X0 adalah 6. Berarti di sini akan kita ganti angka 6. Berarti di sini 1 min E pangkat min 6 per mu-nya yang mana? Mu adalah 15 menit. Karena min kan? Per 15. Jadi bagaimana cara ngitungnya? Kalau kita menggunakan kalkulator, 1 sebentar, saya clearkan dulu. 1 dikurang
dicoba dulu ya. Eksponensial ini rumusnya betul nggak ini? Kalkulatornya bukan yang ini berarti E-nya. Coba ya kita lihat di kalkulator yang selanjutnya. Kalkulatornya di sini kebetulan pangkat E-nya nggak ada di sini. Nanti saya akan berikan contohnya ya. Oke, di sini kebetulan tidak ada nih untuk E-nya. Nanti contohnya akan saya berikan. Jadi kalau untuk rumus E, atau kita pakai yang ini aja E-nya. E angka 2,7, kan di sini tadi ada E, rumus E-nya ya. Atau kita bisa pakai yang E yang ini. E nilainya adalah 2,71828. Oke. Kalau kita ingin menggunakan angka yang ini, berarti 1 dikurangi 2, berapa tadi angkanya? 71828. 71828 pangkat minus 6 dibagi 15 kurung tutup. Oke, jadi kalau di kalkulator tertentu tuh ada angka E-nya. Kamu nggak usah masukin 2,71828 sebenarnya. Kebetulan di kalkulator saya ini tidak ada. Jadi kamu bisa diganti dengan angka 2,71828. Jadi hasilnya adalah 0,3297. Nah, ini dia hasilnya. Oke, kami bisa menggunakan yang angka 2,71828. Gambarnya seperti apa? Karena di situ kita sudah memiliki X0-nya adalah 6 tadi ya di awal, maka di sini yang titik potongnya jadi 6. Lalu angka yang memotong angka yang di sini, oke, seperti itu ya gambarnya. Nah, untuk titik potong yang ada di sini yang kamu harus perhatikan adalah kalau dia ditarik, kalau dia di sini tarik, di sini akan ketemu angka 6. Nah, arsiran yang mana? Yang ini yang kamu hitung. Jadi yang arsiran merah ini nilainya adalah 0,3297. Contoh lainnya seperti apa? Contoh lainnya seperti ini. Suatu lembaga survei sedang meneliti kinerja dari ISP atau Internet Service Provider dari suatu perusahaan. Nilai waktu rata-rata mendownload suatu file itu adalah 20 detik. Oke. Jadi di sini harus hati-hati ya. Ini adalah waktu rata-rata. Berarti 20 detik itu adalah mu-nya. Asumsikan bahwa waktu untuk mendownload tersebut menggunakan distribusi eksponensial. Nah, ini sudah ada clue-nya nih. Ini adalah ngomongin exponential distribution. Pertanyaan pertama, berapa probabilitas mendownload suatu file dengan waktu kurang dari 10 detik? Berapa sih probabilitas jika X-nya kurang dari 10? Berapa sih dan soal yang B, berapakah probabilitas untuk mendownload suatu file waktu lebih dari 30 detik? Berapa sih probabilitas X lebih besar dari 30 detik? Dan berapa sih probabilitas mendownload suatu file dengan waktu antara 10 sampai dengan 30. Yang harus kamu perhatikan dari soal B dengan C, itu tandanya adalah lebih besar dan antara, ya enggak? Sedangkan rumus mutlak fungsi X dari suatu fungsi eksponensial itu adalah nilai probabilitas jika X lebih kecil sama dengan X0. Baru ada rumusnya 1 min E pangkat min X0 per mu.
Lalu bagaimana cara membondifikasi rumus-rumus ini untuk menggunakan D, C, dan B-nya? Caranya adalah sebagai berikut. Ini adalah sudah ketahuan ya, mu-nya adalah 20. Kemudian untuk yang P lebih kecil sama dengan 10, udah tinggal masukin angka saja. 1 min E, kemudian min X0, karena di sini adalah 10, berarti min 10 per 20. Ketemulah angka ini. Kalau kamu ada kalkulator dengan angka E, ada huruf E, tinggal kamu masukin aja angka yang di sini. Nanti keluar ketemu angka 0,39335. Lalu bagaimana kalau P lebih besar sama dengan 30? Jadi kalau kamu ingin menghitung suatu tanda itu dibalik, sebenarnya kamu tinggal mengganti angkanya menjadi seperti ini. Probabilitas X lebih besar sama dengan 30 itu akan sama dengan 1 dikurangin probabilitas dengan tanda kebalikannya. Karena nilai probabilitas angka 1 itu adalah untuk sisanya dari tanda yang berlawanan. Jadi kalau kita masukkan rumusnya 1 min, di mana X kurang dari 30 untuk eksponensial dari ketahuan 1 min E min X0 per mu, maka rumusnya dia akan menjadi 1 itu habis, negatif ketemu negatif dia akan menjadi positif. Karena itu untuk nilai P X lebih besar sama dengan 0, X0 itu akan menjadi E min X0 per mu. Karena itu dia akan menjadi seperti ini. Lalu bagaimana kalau dia ngomongin antara? Kalau antara seperti ini, sebenarnya kamu bisa melihat adalah yang pertama ini dulu. Kita ganti X-nya, kita putar dia tandanya. X kalau kita ganti di sini adalah X dengan 10, berarti tandanya adalah seperti ini dong. Lalu kalau kamu lihat lagi yang kedua, di sini adalah X dengan 30, berarti X lebih kecil sama dengan 30. Betul nggak? Kamu tinggal tambahin tulisan P-nya. Berarti kalau kita tandanya adalah seperti ini, bisa dikatakan bahwa kalau kamu ingin memecah seperti ini, yang harus kamu perhatikan adalah batas atasnya dulu yang akan kamu ambil. Maka dia akan menjadi seperti ini, dikurangin nilai kebalikan dari tanda yang ini. Karena tadi tandanya adalah lebih besar, dia berarti dikurangin P lebih kecil, di mana X lebih kecil sama dengan 10. Kenapa dikurangin? Karena tandanya dia yang sebenarnya adalah lebih besar sama dengan, dan rumus eksponensial yang original itu adalah lebih kecil sama dengan. Karena itu kita tambahin angka negatif. Sehingga kalau kamu perhatikan di sini adalah X lebih kecil dari 30, tadi rumusnya apa? 1 min E, di mana min 30 per 20. Lalu untuk yang 10 yang di sini adalah 1 min E pangkat min 10 per 20. Maka ketemu 0,07769 dikurangi 0,3935, hasilnya adalah 0,3837. Demikian untuk bab 6, yaitu continuous probability distribution, di mana kita sudah mempelajari 3 jenis probability. Semoga kalian sudah memahami dengan masing-masing konsep yang ada. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.